Rasanya kayak sulap kan? Anda ketik sesuatu, dan dalam sekejap muncul jawaban yang nyambung, kreatif, bahkan kadang-kadang sangat membantu. Tapi ini bukan sulap. Yuk kita coba intip ke balik layar, kita bedah bareng-bareng. Apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam otak digital ChatGPT? Nah, ini dia nih pertanyaan besarnya. Gimana caranya sebuah program komputer bisa nulis esai, bikin puisi, atau bahkan ngejelasin fisika kuantum? Jawabannya, ternyata dimulai dari konsep yang sederhana banget loh. Kita mulai dari situ, terus kita kupas satu persatu lapisannya. Oke, hal pertama yang paling penting untuk kita pahami, pada dasarnya ChatGPT itu nggak benar-benar berpikir atau paham kayak kita. Sama sekali nggak. Intinya, dia itu cuma sebuah mesin prediksi yang super canggih. Percaya atau enggak, intinya sesimpel itu. Coba bayangin deh, fitur autocomplete di HP Anda, tapi dikasih kekuatan super 1000 kali lipat. Semua keajaiban yang kita lihat, semua puisi atau kode yang dia tulis, itu cuma hasil dari sistem yang kerjaannya cuma satu. Nebak kata apa yang paling mungkin muncul berikutnya. Terus kata berikutnya lagi dan lagi dan lagi dan lagi dengan kecepatan kilat. Jadi ini bukan soal pemahaman, tapi soal probabilitas dalam skala raksasa. Prosesnya tuh gini, simple banget sebenarnya. Pertama, Anda kasih perintah, terus si model nebak satu kata aja, kata yang paling mungkin muncul berikutnya. Nah, kata baru itu langsung ditempel ke perintah awal tadi. Terus gimana? Ya ulang lagi prosesnya. Gitu terus, kata demi kata, sampai jadi satu paragraf utuh yang Anda baca. Jadi ini bukan satu ide brilian yang muncul tiba-tiba, tapi rentetan tebakan statistik yang super cepat. Nah, pertanyaan bagus. Pasti Anda mikir kan, kalau cuma nebak kok bisa jago banget? Dari mana coba dia dapat ilmunya buat nebak seakurat itu? Nah, ini dia potongan puzzle berikutnya. Kemampuan nebaknya yang luar biasa itu nggak muncul dari langit. Dia itu dikasih makan data teks dari internet. Jumlahnya? Wah, hampir nggak kebayang banyaknya. Kita ngomongin lebih dari 1 triliun kata. Coba bayangin, itu kayak perpustakaan super raksasa yang isinya semua buku, semua artikel, seluruh Wikipedia, kode-kode pemrograman, pokoknya hampir semua tulisan dari seluruh penjuru internet. Model ini tuh udah baca jauh lebih banyak dari yang bisa kita baca seumur hidup. Jauh banget. Yang bikin geleng-geleng kepala tuh, semua kemampuan ini, belajar tata bahasa, nyerap fakta, kenal pola, datangnya dari satu tugas super simple, tebak kata berikutnya. Dengan ngelakuin ini miliaran kali, dia jadi bisa belajar dengan sendirinya. Jadi pas dia disuruh lanjutin, langit itu warnanya, dia jawab biru. Bukan karena dia tahu langit itu apa, tapi karena dari miliaran kalimat yang dia baca, pola itu yang paling sering muncul. Semuanya soal pola. Punya segudang data aja ternyata belum cukup. Ada satu masalah besar yang harus dipecahkan. Sampai akhirnya muncul satu terobosan teknologi yang benar-benar ngubah permainan. Jadi gini, AI model lama itu pelupa. Mereka baca kalimat satu kata demi satu kata, berurutan. Masalahnya, pas udah sampai ujung kalimat yang panjang, mereka lupa apa yang dibahas di awal. Kebayangkan, lagi baca paragraf panjang, terus lupa subjeknya siapa. Nah, kayak gitu persis masalahnya. Lalu, boom! Tahun 2017 muncul arsitektur transformer. Senjata rahasianya, namanya mekanisme perhatian atau attention mechanism. Ini ibaratnya ngasih AI kemampuan buat ngelihat seluruh kalimat sekaligus, nggak lagi satu-satu. Kayak kita pakai stabilo buat nandain kata-kata penting yang saling berhubungan. Jadi pas ketemu kata dia, si AI bisa langsung nengok ke belakang dan sadar, oh dia ini maksudnya si presiden yang disebut di awal tadi. Langsung, masalah pelupa itu beres. Oke, jadi sekarang kita punya model AI yang super pinter dan nggak pelupa. Tapi ini belum selesai. Model mentah ini tuh kayak ensiklopedia berjalan yang jenius, tapi nggak punya sopan santun. Dia nggak tahu cara ngobrol yang benar. Nah, disinilah dia perlu disekolahin sama manusia biar jadi asisten yang beneran berguna dan aman. Lihat deh bedanya, jauh banget kan? Yang kiri itu model sebelum disekolahin. Ngelantur, kadang nggak nyambung, cuma nerusin kalimat doang. Nah, yang kanan itu setelah dapat masukan dari manusia. Dia jadi bisa diajak ngobrol, jawab pertanyaan dengan benar, dan tahu mana yang boleh dan nggak boleh. Proses menyekolahkan ini punya nama keren, RLHF atau Reinforcement Learning from Human Feedback. Gampangnya gini, manusia ngasih contoh jawaban yang bagus. Terus AI disuruh bikin beberapa jawaban versinya dia. Nah, manusia ngeranking tuh dari yang paling bagus sampai paling jelek. Dari situ dibikin model imbalan, AI lain yang tugasnya niru selera manusia.
Akhirnya, ChatGPT dilatih terus-terusan buat dapat nilai bagus dari si guru AI ini. Proses inilah yang bikin dia jadi lebih manusiawi dan selaras sama kemauan kita. Nah, penting banget buat kita tahu cara kerjanya, tapi lebih penting lagi buat kita sadar sama kekurangannya. Karena alat ini canggih, tapi jauh dari kata sempurna. Kalau kita percaya gitu aja, bisa bahaya loh. Ini bukan teori, ini kejadian beneran dan cukup mengerikan. Ada pengacara di Amerika yang pakai referensi kasus hukum dari AI buat dokumen resmi pengadilan. Tahu masalahnya apa? Kasus-kasus itu fiktif, nggak pernah ada. Nah, inilah yang disebut halusinasi AI. Dia bisa ngarang fakta dengan sangat meyakinkan. Kenapa? Karena tujuannya bukan nyari kebenaran, tapi bikin kalimat yang nyambung dan terdengar masuk akal. Ini peringatan keras buat kita semua. Jadi, ada beberapa hal yang wajib kita ingat. 1, pengetahuannya itu ada tanggal kedaluarsanya. Dia nggak tahu berita kemarin sore. 2, dia itu nggak benar-benar ngerti. Dia cuma jago nyocokin pola. 3, karena dia belajar dari internet, ya dia bisa aja ngikutin bias-bias yang ada di sana. Dan yang paling penting, dia bukan mesin pengecek fakta. Tujuannya bikin kalimat bagus, bukan kalimat yang benar. Jadi, selalu cek ulang informasi penting dari dia. Jadi, udah kebayangkan sekarang perjalanannya? ChatGPT ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah hasil riset puluhan tahun, data yang supermasif, dan beberapa ide jenius yang revolusioner. Mulai dari ide simpel nebak kata, dikasih makan data dari seluruh internet, dapat kekuatan super dari arsitektur transformer, dan terakhir disekolahin sama manusia. Ngerti proses dibaliknya ini penting banget biar kita bisa pakai alat ini dengan pinter dan efektif. Pada akhirnya, semua ini kembali ke kita. AI ini cuma alat, mungkin alat paling kuat yang pernah manusia buat. Jadi pertanyaannya sekarang udah bukan lagi gimana cara kerjanya, tapi gimana kita mau pakai alat ini. Pertanyaan itu bukan buat para ahli teknologi, tapi buat Anda, buat saya, buat kita semua. Bagaimana kita akan menggunakannya dengan bertanggung jawab?